Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Oh yes, Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Operan, obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Tapi sebelumnya, saya Yesi dan saya akan memperkenalkan Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Ibu Apsari Dewi. Selamat datang Ibu. Hari ini Ibu jadi host. Oh iya Mbak Yesi. Kalau Ibu jadi host berarti tamunya spesial. Sangat spesial. Very special. Mungkin boleh Ibu mengenalkan, silahkan. Oke. Jadi hari ini Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan kedatangan tamu yang sangat penting untuk Indonesia dan Australia karena beliau adalah profesor yang memiliki di mana di universitas tersebut ada pusat kajian hukum Indonesia yang paling besar di dunia yang ada di luar Indonesia. Nah ini sekarang kita kenalkan. Boleh. Namanya Profesor Tim Lindsay. Welcome. Terima kasih. Thank Thank you you. Pak Tim for being here. Terima kasih atas undangannya. Thank you for inviting me. So, Pak, this is a very interesting things. I mean, the center of Indonesian law, but outside Indonesia. Yeah. Can you tell me a little bit? So you're from Melbourne University, isn't Yes, it? yep. Can you tell me a little bit about that? Yeah, sure. University of Melbourne Law School was the first law school in Australia to set up a centre for the study of Asian laws in general, which was called the Asian Law Centre, and that was in the 1980s. So 80-an. Tahun 80-an. Sudah lahir Jadi- belum? I was born then, so let's not talk about that. So itu lebih dari berapa? 40 tahun yang lalu. Nah, itu pertama kali ada pusat kajian sistem hukum Asia di Australia. Tapi 15 tahun yang lalu, sebagian beberapa program dari Asian Law Centre itu dipisahkan dan berdiri sendiri menjadi Center for Indonesian Law, Islam and Society, yaitu Pusat Kajian Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat. Mengapa? Karena begitu banyak mahasiswa yang tertarik oleh sistem hukum Indonesia di Australia. Wow. Ya. Jadi mahasiswanya dari mana ini Pak? Apakah cuma dari ini Pusat Kajian Hukum Indonesia kan Pak? Di ya? Australia. Di Dan Australia. Satu-satunya di luar Indonesia di dunia ini. Ya. Mengapa? Karena ada mahasiswa Indonesia ya pasti. Ya. Karena cukup banyak yang ke Australia mencari pendidikan tinggi di sana. Mahasiswa S3 juga mahasiswa S2. Tapi juga ada mahasiswa Australia yang juga mau mengambil mata kuliah tentang sistem hukum Indonesia. Cukup banyak sebetulnya. Ada juga dari Amerika, ada dari Eropa juga. Tapi ada pertanyaan yang muncul dari ini, yaitu mengapa orang Australia mau mengambil mata kuliah tentang sistem hukum ini di negara asing? Betul. Buat Dan apa sih? juga tadi seperti yang Bapak sampaikan, ada mahasiswa juga dari Amerika, dari negara-negara lain juga ingin tahu tentang sistem hukum Indonesia. Ya. Itu sangat menarik, Pak. Kenapa? Ya, orang Indonesia harus ingat bahwa Indonesia sedang, apa istilahnya, Indonesia rising. Oh, I Ya, see. dan Indonesia akan jadi salah satu ekonomi yang paling penting di dunia ini. Sudah mulai proses itu. Dalam kira-kira 10-20 tahun, Indonesia akan menjadi ekonomi nomor 7 di dunia ini. Wow, Dan hopefully. ya mudah-mudahan. So itu berarti Indonesia baru akan mulai proses menjadi global player. Oh. Baik di bidang perdagangan maupun stabilitasnya dunia, security issues dan lain-lain. Berarti in simple terms, Indonesia is becoming very important. And lebih penting lagi bagi orang Australia yang jadi negara tetangganya. So jangan lupa banyak orang Australia sudah mengalami apa itu Indonesia.
karena setiap tahun kira-kira 1,3 juta orang Australia yang berlibur di Bali. Berlibur di Bali, Ya, that's right. Tempat asalnya Ibu Dewi. That's true. Halaman. Yeah. But I find it really amazing. You speak really fluent Indonesia. No, I wow. don't. Yeah, you do And actually. today saya lihat bapaknya wearing batik and you look handsome. You see? She's lying. Thank you very much. Yeah. Jadi banyak sekali ya Pak ya. Dan di Australia sendiri jumlah mahasiswa Indonesia itu salah satu jumlah mahasiswa yang terbesar yang sekolah yang dari internasional ya Pak. Di Fakultas Hukum saya Melbourne Law School, orang Indonesia menjadi golongan mahasiswa asing yang paling banyak. Atau pertama atau nomor 2 di fakultas saya. Nah, itu tidak sama di semua universitas atau law school di Australia. Tapi harus diingat bahwa Melbourne Law School mulai keterlibatan atau engagement with Indonesia 40 tahun yang lalu. Wow. Nah, 40 tahun. It's been a long time. So this is a long Journey. time of building networks. Dan sekarang kami ada jaringan yang cukup luas di dunia hukum di Indonesia, di dunia akademisi dan lain-lain, yaitu para alumni Melbourne Law School yang dapat S2 atau S3 di bidang hukum pulang ke negaranya. Dan itu sangat penting bagi kami. Jaringan para lulusan, para alumni kami, itu jaringan, it's a network of friends, but it's also an intellectual network, and it's a network of legal connections. Yeah, you can share everything, discuss everything in that framework. That's right. Itu jadi landasan untuk kerjasama bilateral antara kedua negara kita di sektor hukum. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi jembatan juga ya Pak. Jembatan untuk juga. bisa lebih baik untuk kerjasama ke depannya antara Indonesia dan Australia. Nah, kalau mahasiswa dari Indonesia yang pulang ke Indonesia, mereka jadi diplomat. Duta besar mewakili Australia di sana di sektor hukum dan bisa menarik mahasiswa baru yang mau untuk ke Australia. Untuk ke Australia. Ya, dan boleh dikatakan sekarang karena fenomena ini ada banjir mahasiswa itu di fakultas saya. Karena di sana juga kita seperti yang kita ketahui ya Bu ya, kita banyak mendapatkan beasiswa, scholarship ke sana. Oleh sebab itu banyak juga teman-teman saya yang menempuh pendidikan di sana dan kalau tidak salah ibu kita tercinta juga di sana. Ya, dulu saya juga sempat sekolah di Australia dan kebetulan saya juga mahasiswa dari ini adalah kebetulan untuk program master dan program S3 saya. So ini contoh sukses story ya Pak. Success story, that's right. Selain pulang ke Indonesia menjadi diplomat di kejaksaan sendiri juga kalau tidak salah kita di Kejaksaan Agung. Apabila ada beberapa yang ahli dalam menggunakan bahasa asing, dia ditempatkan di Biro Hukum di Kejaksaan. Legal Bureau that especially dealing with international crime cooperation, not only between the institution but also between countries directly. Dan sekarang ada lulusan dari Melbourne Law School seperti Ibu Dewi di banyak sektor, bukan hanya di misalnya kejaksaan, para penegak hukum, tapi juga di universitas-universitas, sektor akademisi dan juga di LSM, masyarakat madani seperti itu. So di mana-mana. Jadi mereka kadang-kadang dikatakan mafia Melbourne. Mafia Melbourne tersebar luas. Jadi mungkin penonton di rumah ini pada penasaran. Mungkin bisa Bapak menjelaskan sedikit jadi perbedaan sistem hukum Australia dan Indonesia. Ya, baik. Sebetulnya perbedaannya luas sekali. Mengapa? Karena di Indonesia sistem di sini keturunan Belanda, yaitu sistem Eropa, continental, sering disebut dalam bahasa Inggris, European Continental Law, atau Civil Law dalam bahasa Inggris. Sedang di Australia, karena Australia dulu dijajahi oleh Inggris, sistem di sana ialah sistem Inggris, yaitu bahasa Inggrisnya common law. Dan mereka sangat jauh sebetulnya. Salah satu contoh perbedaannya ialah di Indonesia tidak ada sistem presiden. Apa itu bahasa Indonesia? Presiden. Presiden. Pendahuluan atau
bahwa putusan dari pengadilan tertentu Jurisprudence, mengikat Pak. pada hakim sesudahnya. Jurisprudensi. Jurisprudensi. Atau bahasa Indonesianya ialah jurisprudensi tetap. Di sini ada jurisprudensi tetap, tapi hanya untuk beberapa perkara tertentu yang dipilih oleh Mahkamah Agung. Sedang dalam sistem Inggris common law, putusan dari pengadilan superior, yaitu Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi di sana, mengikat secara otomatis semua pengadilan di bawahnya. Berarti ada keputusan yang dari pengadilan lebih bawah harus konsisten dengan putusan pengadilan dari yang lebih tinggi. Dan itu agak strong prinsip itu. Ya, itu yang disebut judge-made law itu ya Pak ya? Judge-made law, ya betul. Masih ingat? Masih ingat mata kuliahnya. Ya. Oke, 10 out of 10. Ya, so itu perbedaan yang sangat jauh. Sistem di Indonesia kalau dilihat dari perspektif itu jadi sedikit membingungkan bagi orang dari common law system. Sedang kebalik, kalau orang Indonesia melihat sistem Australia, bingung juga. Ya sama Pak. So, In the beginning, it was beginning. confusing, but by times I start to understand that. So ini jembatan pengertian. Betul. Jadi harus ada yang tahu perbedaan di dua sistem, pernah di dua sistem, sehingga bisa menjembatani bagaimana apabila ada permasalahan hukum di kedua sistem hukum tersebut. Itu dia. Dan banyak masalah hukum antara kedua negara. Betul. Karena negara tetangga pasti ada orang yang people visit backwards and forwards, ada perdagangan, ada isu-isu seperti itu. Itu normal. Ada banyak masalah hukum yang muncul dari itu. Betul Pak. Apalagi kan for the fact that in Australia itu menyumbang 1,3 juta turis ke Indonesia, ke Bali terutama ya Pak, setiap tahun, dan kita fact-nya bahwa mahasiswa Indonesia itu adalah mahasiswa yang paling tinggi jumlahnya yang sekolah di Australia, terutama di fakultas saya. Di universitas Melbourne, lain tidak sebanyak. di Itu Melbourne. Di Melbourne Law School. Melbourne Law School kan peringkat 10 besar dunia kan Pak? Melbourne Masters nomor 1. S2 di Melbourne Law School ialah nomor 1 di dunia. Di dunia. Wow, congratulations Pak. That's the one you got. I'm so proud that I'm an alumni. That's why she asked the question. Really proud of that. Of the record. Oke, tadi kan Bapak menyinggung mengenai Center for Indonesian Law, Islam and Society. Jadi di situ bisa dijelaskan mungkin untuk teman-teman yang sedang menonton, apakah yang menjadi fokus dari pusat kajian tersebut? Ya, sebetulnya fokusnya sangat luas. Semua aspek hukum Indonesia. Pidana, perdata, konstitusi, hukum keluarga, warisan, semua. Tidak ada batas tertentu. Dan di samping itu juga kami tertarik oleh sistem hukum Islam di sini, isu syariahisasi dan semua itu yang ada kaitan dengan status hukum Islam di Indonesia. Dan juga kami terfokus dalam semua ini, metodologi kami boleh dikatakan metodologi law and society, yaitu hukum harus dimengerti tidak hanya undang-undang, peraturan, bla bla bla, tapi dampaknya dalam masyarakat ialah apa. Konteks sosialnya ya Pak. Konteks sosial sangat penting. Harus ada yang disebut black and white law, tapi untuk mengerti itu secara dalam harus ada dampak sosialnya. Itu harus dimengerti. Apa dampaknya bagi golongan masyarakat ini atau itu, dan kebijakan yang paling bermanfaat untuk menyelesaikan masalah seperti ini dan seterusnya. So ada hukum Indonesia, semua aspek hukum Islam dalam sistem itu, dan implikasi dampaknya bagi masyarakat. Repot. Banyak pekerjaan ya Pak, tapi banyak juga yang bisa dikaji dan didapatkan, banyak ilmu yang bisa didapatkan ya. Contohnya selama waktu saya berada di Melbourne juga di dalam bimbingan beliau.
banyak yang kita mesti melihat hukum itu secara kritis ya Pak. Harus. Kritis, tidak hanya bagaimana hukum itu diterapkan, tapi apa implikasinya dan dampaknya kepada masyarakat terhadap Ya, hukum dan itu. perspektif kritis tidak berarti anti sistem itu, Iya, betul. tapi itu metodologi yang dipakai untuk mengerti secara dalam. Ya, that is dokter filosofi Pak. Digging inside ya Pak ya. Yes, that's right. You have to be critical to properly understand. Okay, Pak. It's really interesting discussion, and we've been talking about law, also about the implication of the law to the society in Indonesia. And from the academic point of view, how do you see the legal system and the law, not the legal system, but the law in Indonesia at the moment, Pak? Yeah, Indonesia is a developing country. Yep. Like all developing countries, it faces a challenge of modernization of its I see. legal system. And this problem is common amongst countries that were colonized. Because negara-negara yang pernah dijajahi, warisannya ialah sistem hukum dari penjajahnya. Dan biasanya sistem hukum penjajahan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. So Indonesia seperti negara-negara di Afrika, di lain negara-negara lain di Asia Tenggara, semua ada suatu perjuangan untuk mentransformasi sistem warisan penjajahan untuk menjadi sistem hukum modern yang sesuai dengan era globalisasi. Ya. Dan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kalau kita lihat negara yang sudah berkembang di Eropa, di Amerika, Australia juga, sistemnya mungkin boleh dikatakan lebih canggih dalam beberapa aspek. Karena mengapa? Karena mereka sudah lebih dari 100 tahun. 200 tahun, 300 tahun, ya, lebih. Sedang Indonesia baru 70. Pengalamannya lebih lama ya Pak. Itu dia. Iya. Indonesia dalam proses Ya. meningkatkan sistem hukumnya, tapi itu juga tidak susah karena ada pengaruh dari para penjajah Belanda, ada sistem adat, sistem Ya. hukum adat, ada pengaruh dari syariah, Ya. dan juga ada tekanan dari proses globalisasi. Dan itu menjadi semacam campuran yang which creates big policy problems. So Indonesia sudah maju luar biasa dibanding sistem hukum di sini jauh lebih maju daripada mungkin 40 tahun yang lalu pertama kali saya ke Indonesia. I hope so Pak. Sangat jauh, sangat jauh. We've been doing a lot Pak. Yeah, dan indeed, a lot of reforms, a lot of change, transformasinya luar biasa sejak tahun 1998, era reformasi demokratisasi. Itu merupakan transformation yang luar biasa. But it's not finished. Yeah. And it's not easy. So you have to have a combination of ambition Yep. and patience. Wow. I hope we are going to doing it well. I Of hope. course, so Yeah. far so good. So far so good. Oke, So, berbicara tentang transformasi, ini tidak terlepas dari yang namanya beberapa kasus hukum dan juga isu-isu. Mungkin kita akan tanya ya Bu ya, what are some of the most interesting legal case or issues that you encountered during your stay in Indonesia or that you hear from Australia? Something that always impresses me Yeah. is the Mahkamah Konstitusi, the Mahkamah Constitutional Court, because that's the first court in Indonesian history that can menguji undang-undang. Oke. And it has been courageous court. It has been willing to remove bad laws. That is a very difficult job because it means there's always tension Yes. between the court and the government. And that's the same for constitutional courts anywhere in the world. And it was a big challenge for Indonesia to do this for the first time. It has impressed me very much how the creation of that court can transform lawmaking. Mahkamah Konstitusi. ya, karena kita talking about Mahkamah Konstitusi, Pak. Oh, boleh dong satu kata buat Indonesia, Yes. Pak.
Indonesia. One word? One word. Difficult. Difficult. No, that's not the word. That's me thinking about Indonesia. Oh, sorry. I'm waiting for That's my your word. Okay, you ready? Yes. Extraordinary. Extraordinary. Extraordinary for Indonesia. Yes. And can I ask for two word for the Attorney General's Office for Kejaksaan Republik Indonesia, Pak? 2 kata, please. I've been visiting today, seeing this office. Not the office, but the whole office, Yeah, I Kejaksaan. take this as an example Yeah, for the sure, Kejaksaan. Sure. Sangat sibuk. Sangat sibuk. That's Yeah, indeed. Very indeed. busy. We are very busy, Very busy. especially at the You're moment. right. Yeah, you're right. Dan mungkin 3 kata, 3 words untuk Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. This is Tangsel. This is Tangsel. Thank you, Bapak. Finally, that's a lot of, we have talked about anything in Indonesian law in Australia or in Indonesia. Thank you so much for coming in our podcast. Yes, thank you so much for being here, Pak. It's my I pleasure. really appreciate it. Really appreciate it. And I'm so happy to see you here. And I hope that you do enjoy your stay here in Indonesia in general, but of course your visit to Tangerang Selatan. Thank you Yes. very much. Not my first visit to Tangerang Selatan and not my last. That's great. Hey, thank you so much, bro. So, teman-teman semua, itu adalah podcast kita hari ini sangat-sangat menarik sekali. Banyak yang dibagikan oleh Profesor dan juga saya bersama Ibu Kajari. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk likes YouTube kita @kejaritangsel, like, comment, and subscribe for sure. Yeah. Terus juga di our other social media, ada Instagram, ada TikTok, and ada X. Oke, and see you di podcast kita selanjutnya. Bye-bye! Bye. Obrolan podcast Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. For you.